Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir siang hari ini dalam mata kuliah dasar-dasar logika di semester 1, materi tentang cara berpikir manusia. Jadi kenapa kita harus belajar cara berpikir manusia? Karena kita harus tahu sebagai calon pengusaha, kita harus tahu bagaimana sistem manusia bisa berpikir. Apa saja yang dilalui ketika manusia berpikir. Dengan kita mengetahui itu, teman-teman akan tidak mudah terjebak dan gagal dalam berpikir atau kecacatan dalam berpikir. Akhirnya produk berpikirnya akan baik, produk berpikirnya akan cermat gitu. Tidak ada mungkin kalau bahasa Bung Rocky itu kedunguan atau kebodohan, karena memang cermat dalam berpikir. Nah, saya tuliskan di depan ada cara berpikir manusia itu dibagi menjadi 4 bagian, teman-teman. Ini kata cendekiawan Muslim bahwa cara berpikir manusia itu ada 4 bagian. Ada yang namanya otak, ada yang namanya informasi sebelumnya, ada yang namanya indera, dan ada yang namanya fakta. Saya akan jelaskan 4 unsur ini. Kenapa bisa berpengaruh penting bagi manusia? Itu kan pasti timbul pertanyaan dari teman-teman itu. Yang pertama, otak. Dalam berpikir, manusia itu pasti butuh otak. Bukan otaknya secara otak. Kalau otak secara objeknya, rumah makan Haji Empun pun punya otak goreng gitunya. Yang saya favorit sama daging kepala, otak goreng plus jamur kukus, ya. Tapi bukan itu yang kita maksud, tapi otak secara alat untuk berpikir. Jadi kita harus punya alat untuk berpikir, untuk mencerna, itu namanya otak. Makanya otak itu ada beberapa perdebatan, teman-teman. Ada yang menyatakan bahwa otak itu ada di kepala, ada yang menyatakan bahwa akal pikiran itu ada dalam dada. Dalam Muslim sering disebutkan akal pikiran itu adalah dalam hati terdalam. Wallahu alam ya, itu dua perdebatan cendekiawan. Akal pikiran itu ada di otak atau ada di hati yang terdalam. Saya tidak tahu. Jadi kayak judul lagu ya, hati yang terdalam. Itu otak. Jadi kita butuh otak untuk berproses berpikir, untuk menghasilkan akal pikiran. Yang kedua ada yang namanya informasi sebelumnya. Kenapa kita perlu informasi sebelumnya? Teman-teman ada yang bisa menjelaskan kenapa kita perlu informasi sebelumnya? Oke, informasi sebelumnya kita perlukan karena memang otak itu mencerna itu harus mempunyai informasi sebelumnya. Harus mempunyai informasi-informasi dari luar gitu. Apa saja yang harus dicerna oleh otak. Misalkan kita sebagai orang muslim punya informasi sebelumnya yang sangat kita percayai, yaitu Al-Quran misalkan ya, Al-Quran dan Sunnah. Itu kan informasi bagi kita. Oh, kalau sholat itu harus seperti itu, kalau beribadah itu harus seperti itu, sikap itu harus seperti itu, adab itu harus seperti itu, nuntut ilmu itu harus seperti itu, hukum itu seperti itu. Ya, itu. Jadi informasi sebelumnya kita adalah Al-Quran dan Sunnah misalkan, atau kitab-kitab suci yang lainnya bagi non-muslim. Yang ketiga adanya indera. Indera itu kan ada berapa yang jenis indera? 5. Ada yang 6 atau indera ke-7 misalkan, kan suka ada di film indera ke-7. Jadi ada 5 indera misalkan yang kita bisa gunakan dalam memproses sesuatu. Nah, jadi otak kita mencerna, berpikir kumaha ya. Terus informasi sebelumnya kita nanyain, baca di Al-Quran atau nanyain, Sera, kira-kira makanan yang enak hari ini apa? Itu kan informasi sebelumnya. Indra itu melihat kan, si Sera kayaknya senyum ketika ngomong mie SP double telur plus daging plus kikil misalkan. Tersenyum, kelihat sama Indra kan. Saya mendengar omongan Sera, saya juga melihat senyuman, kayaknya makanannya benar-benar meyakinkan itu enak. Nah, itu kan Indra melihat. Faktanya ada MISP-nya ada di atas. Faktanya ada Sera yang menyatakan itu. Jadi ketika semua itu valid, yakin saya akan makan siang hari ini dengan enak,
karena otak saya berpikir tadi, informasi sebelumnya dari Sera, indera saya mendengar Sera berbicara, dan fakta, ada faktanya Mi SP atau yang disebutkan Sera di sana. Jadi dengan 4 ini kita harus yakini, dan saya yakin bahwa tidak akan mudah untuk entah itu tertipu, entah itu kesalahan dalam berpikir atau kecacatan dalam berpikir. Ini kata salah seorang cendekiawan muslim. Walaupun memang teman-teman cara berpikir itu ada beberapa. Dalam ranah filsafat itu cara berpikir itu banyak. Salah satunya cara berpikir penginderaan, ini biasanya disebutnya. Ada yang namanya cara berpikir logika, ada yang cara berpikir dialektika, dan lain-lain. Jadi masih ada beberapa cara berpikir. Misalkan cara berpikir logika itu ketika kita melihat kambing, saya bilang ke Sera, kambing itu kakinya ada 4. Suaranya embe. Ketika Sera di depan mendengar suara embe, oh yakin, kata Sera teh, oh itu teh kambing. Kenapa kamu bisa menyatakan kambing? Karena mendengar suara embe dan mendengar kata Pak Sopyan bahwa yang namanya yang berbunyi embe itu kambing. Itu cara berpikir logika. Ada kelemahan dan kelebihan cara berpikir masing-masing teman-teman. Jadi yakinlah, kalau saya berpendapat bahwa cara berpikir ini yang lumayan cukup kuat, lumayan cukup logis untuk kita gunakan khususnya sebagai seorang muslim. Ya. Kita punya, apalagi informasi sebelumnya kita itu ada Al-Quran dan Sunnah, itu yang paling kuat, yang bisa kita gunakan untuk berpikir. Oke, teman-teman, lalu yang selanjutnya ada yang namanya naluri dan kebutuhan hidup. Pasti teman-teman pernah mendengar apa itu naluri dan kebutuhan hidup. Ada yang tahu sebelumnya naluri itu apa, kebutuhan hidup itu apa? Coba, Sera, kamu tahu naluri itu apa? Menurut kamu naluri itu apa, Sera? Kebutuhan hidupnya, bukan Kiai Haji ya? Naluri itu kayak kemauan, tapi gak terlalu dibutuhkan. Oke. Siapa namanya? Dewi, bisa menjelaskan apa itu naluri dan kebutuhan hidup? Kebutuhan hidup itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi, karena jika tidak dipenuhi bisa mengancam keberlangsungan hidup. Sedangkan naluri sesuatu yang bisa dipenuhi, harus dipenuhi juga, tetapi jika tidak dipenuhi tidak akan mempengaruhi keberlangsungan hidup. Oke. Ada yang bisa melengkapi yang lain? Oke, lumayan memusingkan. Oke. Naluri dan kebutuhan hidup itu kita sering dengar, bahkan dalam kehidupan kita dari kita lahir sampai kita meninggal pasti akan ada ketemu yang namanya naluri dan kebutuhan hidup. Tapi apa bedanya? Kenapa kita harus belajar naluri dan kebutuhan hidup? Kenapa kita harus tahu dua perbedaan tersebut? Naluri itu adalah sesuatu yang kita butuhkan, dan ketika kita tidak penuhi, maka tidak akan mengakibatkan kematian, hanya akan mengakibatkan kegelisahan. Contoh naluri itu kan dibagi menjadi beberapa bagian: naluri seksual, naluri beragama, naluri bertahan hidup. Ya, jika 3 hal tadi tidak dipenuhi, tidak akan mengakibatkan kematian, hanya akan mengakibatkan kegelisahan. Contohnya, naluri seksual, jika teman-teman tidak menikah, kira-kira akan mengakibatkan kematian atau tidak? Tidak ya. Paling gelisah wehnya pas tidur inget si ganteng nu tadi pegang kamera. Saha naminanya tadi taroskeun gitu. Atau kita tidak, naluri seksual di sini teman-teman luas ya. Bukan hanya naluri kita ingin berhubungan dan lain-lain. Tapi naluri seksual di sini naluri ya kita menyayangi seseorang. Kita kerja jauh dari orang tua 1 minggu 1 bulan, ingat ke orang tua, ingat anak dan lain-lain, itu namanya naluri seksual. Lalu yang kedua, naluri beragama. Seseorang itu mempunyai naluri beragama. Contohnya, saya ada cerita salah satu
perdana menteri di luar negeri, waktu itu Uni Soviet namanya, pernah melihat parade pesawat gitu teman-teman, parade pesawat, dia dan istrinya melihat parade pesawat. Uni Soviet itu kan terkenal dengan ateis ya, tidak beragama. Tapi ketika melihat pesawat itu lewat dengan cepat, pesawat jet itu ya, lewat di depan pandangannya, istrinya bilang, oh my God, gitu. Bahasa orang astagfirullahaladzim ya, Gusti nu agung misalkan gitu. Kita tidak percaya adanya Tuhan, tapi dalam kekosongan kita, dalam kekagetan kita atau kegalauan kita, kekosongan kita, kita mengingat yang namanya Tuhan gitu. Jadi makanya itu penting kita ketahui, penting kita bisa membedakan agar kita tahu, oh ini mah naluri yang kita tidak penuhi. Makanya gelisah. Makanya bukan hanya pelet, bukan lain pelet-pelet teuingnya ketika orang bogoh ke seseorang kabayang dina nasi aya pandangan kabogoh gitu nya. Itu bukan lain sapelet-pelet teuing gitu nya, bukan hal-hal yang gaib, tapi memang ada naluri yang kita tidak penuhi mengakibatkan kegelisahan. Itu yang kedua. Yang ketiga naluri kebutuhan hidup. Naluri bertahan hidup ya. Naluri bertahan hidup tadi naluri yang kita ingin bertahan hidup gitu. Kita takut ular, kalau berkemah kita takut ular pakai garam gitu ya. Kalau kita apalagi kita hujan itu pakai payung, atau teman-teman ada AC di ruangan ini dingin akhirnya pakai jaket gitu ya. Atau misalkan apalagi banyak hal kalau kita takut keluar malam akhirnya bawa senjata tajam misalkan, itu kan naluri bertahan hidup. Banyak kita pakai pakaian, atau kita ingin dipandang baik oleh orang, itu naluri bertahan hidup. Saya pakai pakaian yang misalkan menurut saya bagus atau cocok, itu naluri bertahan hidup, ingin terlihat baik di depan orang lain, atau ingin punya nilai yang baik lebih baik daripada teman kita, itu namanya naluri bertahan hidup juga. Itu yang namanya naluri. Jadi naluri itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Tadi 1, 2, 3 bagian. Saya sudah jelaskan. Lalu yang selanjutnya ada kebutuhan hidup. Ya, kebutuhan hidup mah sudah tahu pasti ya, sandang, pangan, papan gitu ya. Sering di SD dibilang. Nah, kebutuhan hidup bedanya dengan naluri, kalau naluri itu tidak akan mengakibatkan kematian, hanya kegelisahan. Kalau kebutuhan hidup, dia akan mengakibatkan kematian. Misalkan kebutuhan hidup itu salah satu contohnya apa coba? Kira-kira ada yang tahu kebutuhan hidup manusia itu apa? Makan dan minum berarti ya. Kalau kita tidak makan, kira-kira gelisah atau meninggal? Meninggal ya. Kalau kita tidak minum, meninggal. Jadi patokannya, kalau sesuatu yang kita tidak penuhi mengakibatkan kematian, berarti itu kebutuhan hidup. Jadi gak usah disebutkan satu-satu, ditulis satu-satu. Ingat saya, ucapan saya, kalau sesuatu tidak dipenuhi mengakibatkan kematian, itu kebutuhan hidup. Misalkan apa? Mohon maaf, membuang air besar, buang air kecil, kentut misalkan. Kalau itu tidak dipenuhi mengakibatkan kematian, berarti itu kebutuhan hidup teman-teman gitu. Makanya itu bisa berubah. Bisa saja berhubungan teleponan dengan pacar itu bukan hanya naluri tapi kebutuhan hidup. Kalau misalkan tidak ditelepon pacar mengakibatkan kematian misalkan. Kan bisa saja. Misalnya Rizky punya penyakit, jika tidak teleponan sama pacar 1 malam, langsung ayan meninggal. Berarti kan dia kebutuhan hidup Rizky teleponan sama pacar gitu, ngerti gak? Atau kita sakau dengan obat terlarang jenis apa? Sakau terhadap cikibol misalkan. Ketika kita tidak makan cikibol, akhirnya kejang-kejang langsung meninggal. Berarti itu kebutuhan hidup kita. Ya, patokannya kalau sesuatu tidak dipenuhi mengakibatkan kegelisahan, itu namanya naluri. Kalau sesuatu tidak dipenuhi mengakibatkan kematian, itu namanya kebutuhan hidup. Makanya ada ya naluri keibuan, ketika anak lahir langsung ada ASI yang keluar. Itu ya contoh-contoh naluri gitu. Mati itu tidak dikasih ASI-nya, tidak mati, ada ya SGM gitunya di Alfa. Tapi atau dan produk-produk lain, tapi itu naluri dan kebutuhan hidup. Jadi kita bisa membedakan antara naluri dan kebutuhan hidup. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Antara naluri dan kebutuhan hidup. Baik, monggo. Tadi ada pertanyaan mengenai cara berpikir manusia. Ya, boleh. Tadi kan cara berpikir manusia ada 4.
bukan cara berpikir. Cara berpikir penginderaan itu dibagi menjadi 4 mungkin ya. Itu kan yang ditanyakan yang dijelaskan tadi kan? Ya. Coba teruskan. Seperti yang kita tahu, kita kan memiliki 5 indera. Bagaimana jika, mohon maaf ya, ada seseorang yang difabel mungkin salah satu inderanya tidak berfungsi, apakah itu masih tetap bisa dikatakan sebagai cara berpikir yang sempurna? Oke. Bagus pertanyaannya ya. Jika seseorang indranya berkurang, sebut saja gitu ya, atau tidak lengkap, akan punya kualitas berpikir yang baik intinya gitu kan. Menurut saya bahkan bisa lebih. Ya. Kan kita punya 5 indera. Mungkin saja 5 indera saya itu tidak setajam 3 indera orang yang difabel. Makanya kadang orang ada yang menyimpulkan, ini bukan kesimpulan saya, tapi orang ada yang menyimpulkan ada indera ke-6 dan ke-7 misalnya. Mungkin saja itu ada, tapi saya tidak tahu itu. Tapi kalaupun itu ada, mungkin saja ada. Atau mungkin orang difabel itu punya 3 indera dan punya 2 indera yang kita tidak tahu. Atau mungkin saja dia hanya punya, contohnya gini, saya punya teman di salah satu SLB itu namanya Ai. Dia itu salah seorang penyanyi tapi memang tidak bisa melihat dan pendengarannya kurang. Tapi ketika saya pernah salah telepon, dia langsung ngeh bahwa itu saya. Dia punya insting yang kuat, yang bahkan mungkin kita baru bangun tidur, saya nelpon ke salah seorang mahasiswa di sini, mungkin yuk, bahwa mantan, padahal dosen gitu nelpon kan. Tapi Aing itu langsung ngeh bahwa ada apa, langsung dia nge-SMS balik. Ada apa Pak Sofian katanya, ada yang bisa dibantu. Jadi dia sangat peka dan tajam dan cepat nih. Kalau mahasiswa kan di chat sekarang, balas malam, dosen biasanya gitu banyak mahasiswa cepet ya, jadi gitu mungkin ya. Jadi tidak menutup kemungkinan yang indranya sedikit dia bisa lebih tajam kalau menurut saya ya. Bagusnya mah indranya lengkap tapi tetap tajam, makanya indra yang kelima itu harus diasah kan, matanya diasah. Ada orang yang bisa melihat walaupun kecil, saya tahu sepatu jenis apa, kira-kira size berapa dengan ukuran tersebut, warna apa. Ada yang memang harus ditinggali gitu, nyaho itu naonnya gitu. Jadi memang beda-beda ketajaman mata kita, telinga kita. Atau mungkin saya lagi ngajar, mungkin saja bisa mendengar orang yang bisik-bisik, cetrek selfie gitu. Ada mungkin ya drum digebuge, cuek gitu kan. Jadi memang beda-beda ketajaman indera masing-masing. Bagusnya lengkap indranya juga tajam indranya. Tapi ya kekuasaan Allah gitu ya. Ada yang indranya sedikit tapi tajam, ada yang indranya banyak tapi tidak tajam. Gitu. Wallahu a'lam. Oke. Baik teman-teman, saya kira cukup untuk pertemuan siang hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita ambil. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.